كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat tarawih yang kami hormati dan salawat yang kami muliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah mutading dalu menika kanthi bimbingan kemudahan dan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Kita sami tasih istiqomah ing dalam nindakaken dawuh-dawuhipun Allah wonten dalem menika. Kalau wau sampun kita tindakaken salat isya kanthi berjamaah, kalajengaken salat tarawih kita tutup kanthi salat witir. Lajeng sekedhap kita sambilan wonten satunggalipun majelis ilmu. Wondene terkait majelis ilmu keutamaannya sangat banyak. Salah satunya yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hampirilah. Ada sahabat yang datang dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mariyatul jannah, apakah taman-taman surga mereka?" Rasulullah menjawab, "Khilaful dzikr, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu." Lajeng Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas pada pertemuan di malam hari ini saya ambilkan dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama kita sami, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kitab beliau As-Sairu ila Allahil Daril Akhirah, penjelasan tentang bekal perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat. Dan kitab ini salah satunya sudah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala, dan juga diberikan penjelasan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sampun malam winter ini. Kita di malam hari ini sampun malam yang keberapa? Kok mandel malam? Oh, malam 29. Oh, 28. Kantun lekase dino apa ngoten nggih. Nek lekase dino Rebo ya malam 29, lekase dino Kamis nggih malam 28. Terus nggih, kita tidak bahas perbedaannya. Dan pada malam hari yang kita ambil dari bab tentang senantiasa berzikir datang Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir datang Allah. Di kitabnya Syekh Sa'di ini dalam As-Sairu ilallah wa Daril Akhirah ini isinya bait-bait syair, nazm-nazm macam itu. Lajeng nggih dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala. Di nomor yang kelima, wa humul ladzina aktsaru min dzikri. Mereka sering berzikir mengingat Allah, atau banyak, aksaru kan banyak. Mereka sering atau banyak berzikir mengingat Allah. Jadi kalau sering itu kan banyak katanya. Fisiri wal i'lani wal ahyani. Saat sepi, di saat sepi dan keramaian, serta setiap keadaan, pada setiap keadaan. Penjelasannya pun Bapak Ibu sekalian, salah satu sifat hamba-hamba yang beriman, ini salah satu kali pun sifat
hamba-hambanipun Allah ingkang beriman ingkang nembe nindakaken perjalanan menuju kampung akhirat, ingkang piyambakipun saweg nindakaken perjalanan menuju kampung akhirat, inggih menika mereka senantiasa berzikir dhateng Allah. Mereka senantiasa istiqomah ing dalam zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa taala. Mila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah. Udzkurullaha, berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Katsiran, zikran katsiran. Ini berarti naat man'ut, sifat dan yang disifati. Zikir kita banyak. Maka ayat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman. Ini menunjukkan bahwa ayat ini sangat penting untuk diperhatikan. Ayat ini sangat penting untuk diperhatikan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, apabila engkau mendapati ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, mongko pasangan apa nih? Telinga nopo kuping, Pak? Padha wae. Pasangan kupingmu, nek cara Jawa. Pasanglah telingamu baik-baik, karena isinya adalah kebaikan yang harus engkau lakukan atau kejelekan yang harus engkau hindari. Maka yang diseru sini orang-orang yang beriman setelah dimulai ya ayyuhalladzina amanu, nanti isinya adalah satu di antara dua. Apakah kebaikan yang harus engkau lakukan atau kejelekan yang harus engkau hindari? Isinya satu di antara dua. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang didahului seruan tersebut cukup banyak, kurang lebih 90 ayat, termasuk ketika perintah puasa diawali apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kurang lebih sebanyak 90 ayat. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala mengumpulkannya dalam sebuah kitab berjudul Nida'atul Rahman li ahlil iman, li ahlil iman, seruan Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam mukadimahnya Bapak Ibu sekalian, beliau menerangkan bahwa seruan-seruan ini berisi hal-hal penting yang semestinya diketahui seorang muslim agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau apa nih, ayat tadi diawali ya ayyuhalladzina amanu, saking pentingipun perkawis yang mau disampaikan oleh Allah sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan pasang kedua telingamu. Gatekno ngoten cara Jawa. Cara singkatipun gatekno. Pasang telingamu baik-baik. Karena tahu kenapa tadi akan ada satu di antara dua, apakah kebaikan yang harus engkau lakukan atau kejelekan yang harus engkau hindari. Sebenarnya dalam mukadimahnya beliau menerangkan bahwa seruan-seruan ini berisi hal-hal yang penting yang semestinya diketahui oleh seorang muslim agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seruan-seruan ini mencakup permasalahan seputar akidah. Ya, seputar akidah. Kemudian seputar ibadah, kemudian akhlak, kemudian muamalah, kemudian hukum dan lain sebagainya. Jadi ada seputar akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, kemudian muamalah, kemudian hukum dan lain sebagainya.
Maka setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa tuntutan dalam ayat tersebut termasuk konsekuensi keimanan seorang seakan mengatakan seandainya iman kalian benar-benar sejati, maka kalian akan melakukan hal-hal yang dituntut dalam ayat tersebut. Kalau napa? Imannya sejati. Kalau imannya sejati disuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka akan puasa maksudnya. Akan puasa. Tapi kalau imannya tidak sejati, padahal di dalam KTP-nya Islam, enten nomor boten awan-awan ngerokok. Pak medel mawon nggih. Kula mboten napa ngoten nggih. Sing do enten jogo-jogo mriku ada. Sore jam sekitar jam 5 belum adzan maghrib sudah merokok. Pagi juga begitu. Padahal kalau kita tengok Katolik kita lihat tetangga kita, dia Muslim, dia mampu puasa. Karena salah satu syarat puasa adalah mustatiun, mampu. Kalau kita lihat dia mampu, enggak sakit, tapi tidak puasa. Maka sepidah malih ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu seakan mengatakan seandainya iman kalian betul-betul sejati, maka kalian akan melakukan hal-hal yang dituntut dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir. Ini perintah. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Juga di dalam Al-Baqarah ayat 185 ya, itu kan di akhirnya apa? Fal yasum. Lamnya di situ lamul amr itu menunjukkan apa? Perintah. Perintah hukumnya hukum asal perintah itu apa? Menunjukkan wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib ain apa wajib kifayah? Pak Mendel ngantuk napa nggih? Wajib ain nggih, puasa Ramadan wajib ain. Maka berarti wajib bagi kita untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan ingatlah Allah saja, tapi kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Untuk berzikir yang banyak, untuk selalu, untuk sering. Jadi jangan jadikan Allah itu ketika sudah tertutup semua pintu baru ingat sama Allah. Misalnya pun atau enten buang terus go angin bantere nyutra jamaah angin puting beliung ngoten. Sing terus kalingan sinten Bapak? Mboten ado-ado mawon waktu wingi banjir kalau ingin banjir jedaan jebol tanggul ini kok semakin gede niku ya Allah nyebut Allah nih. Padahal nek pas ngaten iki bro nyebut Allah napa boten? Pas enten angin puting beliung angin sing gede tenan kok nyebut Allah. Jangan sampai kita ingat Allah itu ketika pas seperti itu, ketika semua pintu sudah tertutup baru ingat kepada Allah. Jadi sebagian orang menjadikan Allah seperti ambulan yang hanya dicari saat dibutuhkan. Tentunya tidak. Hendaknya bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan kita. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Quran kecuali ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, pondok khatam ping pinten iki? Pun rampung to nggih? Oh, dereng. Kurang pinten lembar, Bu? Satu juz disebut nggih, juz 20 kan pun hafal nggih, cepet mungkin. Di setiap lembar itu ada nama Allah. Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak lupa kepada Allah. Betapa penting zikir sampai-sampai saat perang sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan zikir. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 34, namun perlu diketahui bahwa zikir sebagaimana ibadah-ibadah lainnya tidak
terima di sisi Allah, tidak diterima di sisi Allah Ta'ala kecuali apabila memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, ikhlas kepada Allah, bersih dari riya, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, jadi ikhlas ya, mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, ittiba, yaitu harus sesuai dengan contoh Nabi SAW yang mulia. Dua syarat ini harus terpenuhi dalam setiap ibadah. Ikhlas tanpa ittiba batal. Demikian juga sebaliknya, ittiba tanpa ikhlas batal juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa zikir dan doa merupakan ibadah yang mulia. Zikir dan doa merupakan ibadah yang mulia. Tetapi ibadah itu dibangun di atas ittiba, mencontoh sunnah, bukan ibtidah, membuat cara sendiri bukan, dan hawa bukan. Doa dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi itulah doa dan zikir yang paling mulia dan selamat. Dan tidak boleh bagi seseorang membuat zikir atau doa yang tidak dicontohkan lalu dijadikan sebagai ibadah yang dipraktekkan manusia, ya, yang dipraktekkan manusia. Lajeng Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Lajeng dipun jelasaken, zikir ini amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar. Amalan ringan Bapak Ibu. Makanya kita kenal juga ada zikir pagi, zikir petang, dan kalau kita baca itu sebenarnya zikir pagi itu paling 15 menit selesai. Di dalamnya ada ayat kursi, ada membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya. Kemudian ada doa Sayyidul Istighfar dan sebagainya. Kembali ke sini, jadi zikir ini adalah amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Maka hendaknya bagi kita sering memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Mazini, bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inna syara'i'a al-islami qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbat bihi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak bagi saya, sangat banyak syariat Islam. Beritahu saya satu amalan yang aku pegang, yang aku pegang. Beliau menjawab, qala la yazalu lisanuka radban min zikrillah. Beliau menjawab, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan apa? Mengingat Allah. Mana hadis ini bahwa sahabat Abdullah bin Busr meminta saran kepada Nabi SAW tentang amalan utama yang ringan dan mudah diamalkan. Karena dia melihat bahwa syariat Islam begitu banyak, maka Nabi mewasiatkan kepadanya agar selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir termasuk amalan yang mudah tapi berpahala besar dan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhir. Kalau amalan-amalan semisal sholat dan puasa mungkin bagi sebagian orang memberatkan, bagi sebagian orang ya. Namun zikir semua lapisan dan dari segala usia bisa mengamalkannya, baik kecil, anak kecil, pemuda, para pemuda, orang-orang tua, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang sehat, baik yang sakit, apakah dia pria, apakah dia wanita, dan lain sebagainya. Semuanya bisa mengamalkannya kecuali orang yang tidak dimudahkan oleh Allah. Kemudian ngaten nggih Bapak Ibu sekalian ingkang aturaken wonten ing majelis kemudian wonten ing dalem menika, dan keutamaan zikir itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kalau tambah sekedhik niki keutamaan zikir, yang pertama menghidupkan hati, yang kedua mengusir setan, yang ketiga menenangkan hati, yang keempat menghilangkan kerasnya hati, yang kelima Allah akan mengingatnya, yang keenam menjaga lisan dari dosa karena senantiasa berzikir, yang ketujuh tanda kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu yang tersisa untuk mengejar malam Lailatul Qadar juga. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak membaca Al-Quran, sehingga insyaallah taala dengan
amalan-amalan yang kita kerjakan tadi kita sampaikan, zikir kita juga harus ikhlas dan ittiba' Rasul, dan semua amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita dasari, kita niati SU ikhlas hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' Rasul, mungkin amal ibadah kita sami dan satipun tam ya Allah Subhanahu wa taala kados wonten ing dalem menika kita sami dipun gembalaken wonten ing taman-taman surga dunia, mugi estu meja wonten ing dinten akhirat kita sami dipun gembalaken Allah wonten ing surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sudah lagi.